Bagaimana hukum menabur bunga di atas kuburan? Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai ke orang yang mati, tasbihnya meringankan. Baik, jadi orang yang meyakini bahwa menabur bunga di atas kuburan, kemudian menanam pohon di atas kuburan itu adalah perkara yang sunnah dan itu akan menjadi penyebab diringankannya siksaan bagi si mayit, itu sebenarnya mereka menyandarkan keyakinan tersebut dengan hadis Nabi SAW. Makanya kami akan bacakan hadis tersebut, apakah benar tujuannya seperti itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua kuburan ini atau dua penghuni kubur ini sedang diazab, sedang disiksa, kata Rasul. Mereka disiksa bukan dengan dosa yang besar menurut mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli. Adapun penghuni kuburan yang pertama yang disiksa ini karena mereka disiksa dengan air kencingnya. Artinya ketika dia habis kencing, dia tidak cebok atau tidak istinja, atau dia istinjanya, ceboknya tidak bersih. Nah, orang tersebut kata Rasul sedang disiksa di alam kuburnya. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sementara penghuni kubur yang kedua ini dia disiksa karena suka namimah, suka mengadu-ngadu orang. Jadi omongan si fulan disampaikan kepada si fulan, omongan si fulan disampaikan kepada si fulan. Akhirnya mereka bertengkar gara-gara dia sering mengadu domba orang tersebut. Nah, kemudian Rasul mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian pelepah kurma itu dipotong menjadi dua, dibelah menjadi dua. Kemudian yang satu ditancapkan kepada penghuni kubur yang kencingnya itu tidak bersih, istinjanya. Yang satunya lagi ditancapkan ke kuburan yang suka namimah. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasul, mengapa engkau melakukan demikian? Kata para sahabat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga Allah meringankan siksanya selama pelepah kurma ini masih basah. Nah, berdasarkan hadis ini banyak orang yang mengira bahwa menabur bunga di atas kuburan, kemudian menanam pohon di atas kuburan itu akan meringankan azab bagi si mayit. Tetapi ini sangat keliru, sebab yang menjadikan diringankannya azab si mayit bukan dengan pelepah kurmanya, tetapi dengan doa Nabi Muhammad, dengan syafaat Nabi Muhammad. Sebab diterangkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Jarir bin Abdullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni marartu biqabraini yu'adzabani. Sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang sedang diazab, kata Rasul. Fa ahbabtu bi syafaati an yuraffaha anhuma ma damal gusnani ratbain. Sesungguhnya dengan syafaatku ini aku meminta agar mereka diringankan azabnya selama pelepah tersebut masih basah, kata Rasul. Nah, jadi mereka diringankan siksanya bukan karena pelepah kurmanya, bukan, tetapi karena syafaat Nabi, karena doa Nabi, ya. Terbukti Rasul hanya melakukan kedua kuburan tersebut. Adapun kuburan-kuburan yang lain Rasul tidak pernah menancapkan pelepah kurma, ya. Atau para sahabat kan banyak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Jubair bin Awam, kemudian Jarir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Apakah mereka ada riwayat mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mereka melewati kuburan, kemudian mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan ke kuburan-kuburan yang lain? Tidak pernah, ya. Jadi ini hanya khusus untuk Nabi, karena bukan pelepah kurmanya yang menjadikan dua penghuni kubur tersebut diringankan siksanya, bukan, tetapi karena syafaat Nabi, karena doa Nabi, ya. Nah, kemudian jika mereka meyakini bahwa yang basah-basah itu bertasbih kepada Allah,
sehingga akan meringankan azabnya yang ada di dalam kubur. Ini kan bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 44. Di dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan bahwa semuanya itu bertasbih, ya. Diterangkan di dalam ayat tersebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memuji Allah, ya. Jadi mau yang kering, mau yang basah, mau batu-batuan, mau pohon kering, pohon basah itu bertasbih. Jadi kalau yang menjadi tolak ukurnya ini yang basah saja yang bertasbih, ini kan bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya. Nah, kemudian kalau orang meyakini bahwa menaburkan bunga atau menanam pohon di atas kuburan itu bisa meringankan siksaan si mayit, berarti dia telah menyangka bahwa penghuni kubur tersebut sedang diazab kubur, ya. Sedangkan itu kan perkara yang gaib. Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun. Waktu itu Nabi diperlihatkan oleh Allah tentang azab dua penghuni kubur tersebut. Kemudian kita tidak akan bisa mengetahui apakah kuburan tersebut disiksa atau tidak, kan itu perkara yang gaib. Makanya dijelaskan di dalam surah Al-Jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha bir rasulin. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memperlihatkan perkara tersebut kepada siapapun kecuali kepada rasul-rasul yang diridhoinya. Rasul saja hanya sebagian yang Allah perlihatkan. Salah satunya tadi ketika Rasul melihat dua kuburan, kemudian Rasul melihat mereka sedang diazab, ya. Dan ketika para ulama membahas mengenai hadis ini, itu tidak menekankan tentang pelepah kurmanya, tidak. Justru yang ditekankan di dalam hadis ini agar manusia berhati-hati dengan dua perbuatan tersebut. Yang pertama, dia tidak bersih ketika istinjanya, ketika ceboknya. Yang kedua, dia suka namimah ketika di dunianya, itu akan diazab kubur. Kemudian tadi disebutkan penyebab orang tersebut diringankan siksanya bukan karena pelepah kurmanya yang masih basahnya, bukan, tapi karena syafaat nabinya, doa nabinya. Nah, jadi kesimpulannya, pertama yang dilakukan Nabi itu yaitu memotong pelepah kurma kemudian menancapkan ke kuburan, itu hanya khusus dilakukan oleh Nabi, ya. Terbukti para sahabat tidak ada yang mengikuti perbuatan demikian. Kalau perbuatan demikian diikuti oleh sahabat, tentu akan diriwayatkan di dalam asar yang banyak, ya. Padahal para sahabat sangat banyak sekali, tetapi tidak ada disebutkan bahwa para sahabat mereka melakukan hal demikian. Dan Nabi pun cuma sekali melakukan hal yang demikian, ya. Nah, jadi artinya perbuatan tersebut bukan perkara yang sunnah. Kalau memang perbuatan tersebut sunnah, itu para sahabat yang pertama mengikuti perbuatan tersebut, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian yang kedua yang menjadi penyebab orang tersebut diringankan siksanya bukan dengan pelepah kurmanya, tetapi dengan doa Nabi, dengan syafaat Nabi. Kalau hanya dengan pelepah kurma, ya mungkin sekarang kuburan-kuburan di Baki itu penuh dengan pelepah kurma atau apa saja yang basah. Tapi kan kenyataannya tidak ada. Di sana tidak ada ditancap-tancapkan pohon-pohon, tidak ada, ya. Nah, kami menjelaskan demikian, artinya tidak memaksa keyakinan saudara-saudara untuk mengikuti apa yang kami sampaikan. Silahkan, kita semua merdeka untuk berpikir. Tetapi kan ketika seseorang mempertahankan keyakinan harus berdasarkan hujah, berlandaskan dalil. Ketika seseorang meyakini demikian, kemudian tidak ada dalil yang mendukungnya, itu kan sesuatu yang rancu. Nah, jadi untuk melihat masalah ini, apakah ini sesuatu yang sunnah, apakah ini sesuatu yang dianjurkan, kita lihat para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Tetapi kita lihat di dalam asar, di dalam hadis, tidak ada riwayat bahwa para sahabat melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, yakni menancapkan pelepah kurma ke kuburannya. Jadi itu hanya khusus untuk Nabi saja. Nah, mungkin seperti itu mengenai jawaban singkat kami mengenai masalah tabur bunga di atas kuburan dan menanam pohon di atas kuburan, ya. Allahu a'lam.